Hey Tamagon, terima kasih ya sudah klik video ini dan selamat datang di channel Tamagon Park. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu sehat ya teman-teman. Nah, pada video kita kali ini, Tamagon akan membahas salah satu karakter requestan dari salah satu subscriber Tamagon di kolom komentar. Nah, jika kalian ada saran ataupun bagian dari One Piece yang ingin dibahas, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Tamagon selalu baca komentar kalian, dan beberapa komentar membantu Tamagon untuk membuat teori liar selanjutnya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas karakter yang paling dicari di One Piece yang mungkin, dengan karakter yang paling besar bounty-nya. Siapa lagi kalau bukan Monkey D. Dragon, sang bos revolusioner. Dalam video Tamagon kali ini, Tamagon akan membahas yang penting yang ada pada diri Dragon, termasuk dari mana sebenarnya dia berasal. Kali ini teorinya adalah Dragon sebenarnya berasal dari suku Sandia yang ada di Skypiea. Gila, liar sekali bukan? Jika memang dia berasal dari Sandia, lalu bagaimana dengan Luffy sendiri? Lalu kenapa dia bisa berasal dari sana? Apa hubungannya dia dengan para kaum suku yang lain yang ada di Skypiea? Semua pertanyaan itu akan Tamagon jawab pada video kita kali ini. Jadi, pastikan dulu kalian padamkan tombol merahnya ya, dan jangan lupa untuk like-nya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Siapa yang tak kenal dengan sosok Monkey D. Dragon? Dragon adalah anak dari pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp dan ayah dari calon raja bajak laut masa depan Monkey D. Luffy, pemimpin pasukan revolusi, musuh bagi kaum para naga langit, ancaman terbesar bagi pemerintahan dunia, dan manusia paling dicari di seluruh dunia. Dengan reputasinya tersebut, wajar tidak akan ada orang yang tidak merinding ketika mendengar nama dari Dragon ini. Kebencian Dragon terhadap pemerintahan dunia belum benar-benar dijelaskan secara detail dan gamblang. Namun para fans percaya bahwa kebencian Dragon terhadap pemerintahan dunia diakibatkan oleh berbagai hal dan aturan yang mereka buat. Ini justru merugikan dan membuat sengsara banyak orang. Jika memang itu alasannya, bagaimana dengan para bajak laut? Banyak bajak laut yang sangat jahat dan bahkan mereka melakukan hal yang buruk di seluruh dunia One Piece ini. Contoh, Arlong menghancurkan desa Nami, Crocodile mencoba menguasai Alabasta, Blackbeard menyerang Ram Island, Doflamingo berusaha untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Jika memang hal-hal buruk atau kejahatan yang menjadi alasan sebenarnya di balik kebencian Dragon terhadap pemerintahan dunia, lalu mengapa dia tidak membenci para bajak laut? Bukankah mereka juga melakukan hal yang sangat buruk, bukan? Ataukah justru kebencian Dragon terhadap pemerintahan dunia justru memiliki permasalahan yang lebih jauh ke depannya? Nah jadi, Tamagon pikir tatonya menjadi kunci untuk memahami alasan pribadinya ini. Ada pertanyaan yang mengganjal. Mengapa Dragon memutuskan untuk memakai tato di wajahnya saat pada satu titik hidupnya? Apakah menurut kalian itu karena membuatnya terlihat keren? Mungkin Dragon tidak akan demikian dengan gaya-gayaan cuma membuat tato agar terlihat sangar, bukan? Tato itu mungkin memiliki arti yang sebenarnya. Di chapter 0, Oda memutuskan untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa Dragon tidak memiliki tato di wajahnya. Satu-satunya saat kita melihat Dragon tanpa tatonya adalah sebelum dia memulai gerakan revolusionernya. Nah, bagaimana jika itu petunjuk lain dari Oda bahwa tatonya penting baginya? Ini jelas menyiratkan bahwa tato Dragon terkait dengan perjuangannya melawan pemerintahan dunia dan para bangsawan. Bisakah kita mendorong asumsi ini lebih jauh dan menebak apa arti dari tato ini? Tato bukanlah karya seni sembarangan. Pasti ada makna di balik seseorang membuat sebuah tato di tubuhnya secara permanen, bukan? Nah, tato dari Dragon sendiri sebenarnya adalah tato dari Sandia. Di luar Dragon sendiri, hanya ada dua karakter utama dengan tato serupa di semesta One Piece ini, Kalgara dan juga Viper. Ingatlah bahwa tato Viper dan Kalgara sangat berbeda, meskipun mereka berasal dari suku yang sama. Jadi Tamagon pikir, tato Dragon ini mengacu pada leluhurnya. Dia berasal dari Sandia. Ada kemungkinan besar bahwa Dragon ini mengetahui apa yang terjadi selama abad kekosongan, dan dia mungkin juga mengetahui asal-muasal dari inisial D. Dia belajar sebagian dari ceritanya, merasa muak dengan apa yang diduga dilakukan oleh 12 kerajaan kepada leluhurnya, dan memutuskan untuk menandai wajahnya secara permanen sebelum memilih untuk melawan dan membalas dendam untuk bangsanya. Ada beberapa clue yang menurut Tamagon relate dengan Dragon yang memang leluhurnya berasal dari Sandia. Oke, jadi kita akan coba lihat dulu ke sampul volume 27. Kita bisa melihat di sini Luffy dengan sepasang sayap Sandia mengedipkan mata ke arah pembaca. Ini sepertinya kode keras dari Oda Sensei bahwa Luffy dan juga Dragon berasal dari suku Sandia. Ini orang-orang bersayap yang terkait. Bukan cuma sampai di sini,
Oda juga menggambarkan Luffy sebagai Sandia atau menggunakan alat sejenis Sandia dalam Color Sprite beberapa kali. Sementara anggota kru lainnya digambarkan secara normal. Coba kalian lihat 3 Color Sprite dengan penampilan dari Luffy ini. Ini sangat menggambarkan suku Sandia, bukan? Poin terakhir penting, karena Luffy di sini digambar sebagai samurai ataupun kesatria dalam Color Sprite ini. Tetapi dalam Color Sprite ini, anggota kru lainnya digambarkan dengan cara yang normal. Pada Color Sprite di chapter 175, 431, dan 352, Luffy adalah satu-satunya yang digambarkan sebagai Sandia atau Indian asli. Nah, kita tahu semua bukan bahwa Oda suka menggunakan Color Sprite ini untuk menyembunyikan detail kecil dan mungkin clue ini bisa kita pertimbangkan dari mana Dragon berasal sebenarnya dan bagaimana makna tato dari yang dia punya. Oke, jadi setelah kalian mendengar tadi bahwa Dragon berasal dari leluhur suku Sandia, lalu apakah kekuatannya ada hubungannya juga dengan suku Sandia? Yes, jawabannya ada. Monkey D. Dragon adalah misteri besar yang belum terpecahkan sampai saat ini. Kita belum tahu banyak tentang sosok dragon ini, selain dia adalah ayah dari Luffy dan juga pemimpin pasukan revolusi. Kita masih belum tahu apa kekuatan dari Dragon, sampai sejauh mana level kekuatannya. Dan yang paling utama adalah apakah Dragon adalah pengguna kekuatan buah iblis. Banyak teori yang kemudian bermunculan untuk mencoba menjelaskan mengenai kekuatan dari Monkey D. Dragon ini. Ada yang mengatakan bahwa Dragon ini tidak memiliki kekuatan buah iblis dan murni hanya haki atau kekuatan fisiknya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Dragon ini adalah pengguna buah iblis. Oke, jadi sebagian besar mengatakan bahwa Dragon memiliki buah iblis Logia ataupun Paramecia yang berhubungan dengan cuaca. Nah, kali ini kita kembali lihat pada tato yang Dragon miliki di wajahnya. Dari tato ini, Tamagon akan sedikit berteori mengenai kekuatan dari buah iblis miliknya. Oke, sekarang kita flashback dulu ke beberapa chapter sebelumnya. Kita mengetahui bahwa Dragon memiliki tato saat sesudah dia melihat Roger dieksekusi, dan tepatnya saat dia berada di Loguetown. Dan jauh sebelum itu, dia juga terlihat memiliki tato saat berada di kerajaan Goa. Nah, seperti yang Tamagon sudah bahas di awal tadi, tato Dragon ini berasal dari leluhurnya. Lalu clue apa lagi yang kita dapat dari Dragon mengenai kekuatannya? Setiap kali kemunculan Dragon selalu disertai oleh cuaca yang buruk, badai ataupun angin besar. Ada beberapa bukti bahwa kemunculan Dragon selalu berkaitan dengan cuaca buruk dan angin tentunya. Kita urut ya dari yang pertama. Ketika dia menyelamatkan Luffy dari sosok Smoker di Loguetown, cuaca saat itu hujan deras dan juga badai. Kemudian yang kedua, saat Luffy akan dieksekusi mati. Anehnya, tiba-tiba petir menyambar panggung eksekusi yang kemudian menghancurkan panggung tersebut dan Luffy pun akhirnya selamat. Kemudian yang ketiga, saat Sabo hampir saja tenggelam, tiba-tiba muncul Dragon yang kemudian menyelamatkan nyawanya dan membawa Sabo ke kapal pasukan revolusi. Yang menarik adalah dari sudut pandang gambarnya. Ketika Dragon di kapal, ada banyak angin di seluruh tubuhnya. Oke, kita rangkum ya. Jadi, kita kunci Dragon yang ada banyak hubungannya dengan yang namanya cuaca. Dengan Dragon memiliki berbagai macam kemampuan, seperti mengendalikan udara, petir, dan juga cuaca pada umumnya. Jika merujuk pada Eiichiro Oda yang senang akan hal yang berbau mistis dan mitologi. Nah, ada kemungkinan bahwa Dragon memiliki buah iblis bertiga mythical Zoan dengan bentuk Thunderbird. Thunderbird merupakan makhluk mitologi dari suku asli Amerika, Indian, Navajo, dan sebagainya, yang mampu mengendalikan cuaca tentunya. Selain itu, Thunderbird pun mampu berubah wujud menjadi manusia, yang menjelaskan bagaimana sistem kerja dari buah iblis tipe Zoan. Jika dilihat dari desain karakternya pun, Dragon terlihat mirip dengan salah satu suku asli Amerika, yaitu suku Indian. Eits, bukankah suku Sandia juga merupakan suku dengan ciri khas Indians? Apakah ini kebetulan, atau memang disengaja oleh Oda Sensei? Menarik. Menurut legenda, kapanpun dan dimanapun Thunderbird ini berada, akan ada badai yang menjambut kedatangannya. Hal ini pun sesuai dengan apa yang terjadi dengan sosok Monkey D. Dragon yang Tamagon jelaskan di atas, di mana setiap kali dia muncul maka akan selalu terjadi badai seperti yang terjadi di Loguetown. Jadi yang pasti Thunderbird akan menjadi buah iblis tipe Zoan yang paling kuat, dan tak hanya Marco yang punya buah iblis Zoan burung mythical tentunya. Overall, Dragon adalah keturunan dari Sandia dengan tato yang sebagai ciri khasnya dan terhubung dengan buah iblis miliknya langsung, yaitu mythical Zoan Thunderbird yang notabene adalah makhluk mitologi dari suku asli Indians di dunia nyata.